Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Resapi GKJ Margo Yudan. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan menyentuh hati kami dengan sukacita dan juga rasa syukur oleh karena berkat anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan dalam kami beraktivitas di hari ini. Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati kami, sehingga firman Tuhan menguatkan kami, menghibur kami, sekaligus memberikan kami motivasi untuk melangkah dalam kasih Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini yaitu dari Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-20. Lukas 15 ayat 20 yang demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan judul perenungan kita pada saat ini adalah Masih Ada Rumah Untuk Pulang. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, Lukas 15 menceritakan kisah seorang anak yang pergi jauh dari rumah dan dia membawa warisan sebelum waktunya. Hidup semaunya sendiri, tapi ternyata dia kurang bisa memanage dengan baik sehingga dia bangkrut. Bangkrutnya secara jasmani dan juga secara batin. Nah, bagian yang paling menyentuh pada cerita ini adalah ketika dia pulang. Dia mau berjumpa dengan ayahnya, dia mau supaya hidupnya bisa bertahan, bisa makan terus gitu. Dia mau melamar sebagai hamba dari ayahnya, sehingga dia sudah berkomitmen, sudah ambil keputusan ya, pulang nanti aku tak jadi hamba. Ternyata ketika dia pulang, respon sang ayah ini sangat berbeda. Dia menyambut anaknya tidak dengan marah, tidak dengan penghakiman, atau kemudian mengungkapkan segala kesalahannya, tapi dengan belas kasih, dengan pelukan, dengan air mata. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau pada hari ini masih ada bapak ibu saudara yang memiliki luka batin oleh karena konflik dengan orang rumah, konflik dengan orang tua, konflik dengan pasangan, konflik dengan anak-anak, dengan cucu, mari kita datang kepada Tuhan. Barangkali ada juga dari bapak ibu saudara yang hidup dalam rasa bersalah, menjauh karena ada rasa bersalah di dalam hati, atau bahkan yang sedang memendam kecewa karena orang-orang terdekat tidak seperti yang diharapkan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa rumah selalu terbuka, kasih selalu menunggu. Tuhan ingin kita belajar menjadi pribadi yang membangun, pribadi yang berbelas kasih, pribadi layaknya seperti saudara yang memiliki tangan terbuka menerima setiap anggota keluarga, layaknya dalam cerita tadi. Respon sang ayah kepada anak kandungnya. Tentunya Tuhan tidak menghendaki kita membangun sikap supaya jauh dari keluarga. Tentu saja tidak. Maka Bapak Ibu Saudara, mari jadilah rumah, bukan penjara. Kadang orang pulang ke rumah dengan tubuh, tapi tidak dengan hati. Maka kita perlu membuat suasana di dalam rumah itu menjadi tempat yang aman. Aman untuk orang-orang yang gagal. Aman untuk orang-orang yang kecewa. Aman untuk orang-orang yang sedang bertumbuh. Aman untuk orang-orang yang ingin kembali. Kita bisa ungkapkan, jadilah rumah bukan penjara ya, dengan kata-kata
aku bangga padamu. Maaf ya. Bisa dengan cara seperti itu. Yang berikutnya adalah, Bapak Ibu Saudara, beranilah pulang. Jangan menyesal terlalu lama. Kalau kita pernah mengecewakan, pernah menjauh, maka saat ini jadi momen untuk melangkah kembali. Mungkin ya tidak seperti cerita tadi ya, langsung berpelukan. Tapi setidaknya dengan kembali pulang, ada satu sikap yang ingin disampaikan bahwa ya, saya ingin relasi menjadi baik. Berani untuk pulang itu adalah sebuah niatan untuk relasi yang lebih baik. Dan tentunya disertai dengan doa yang tulus, ingin semuanya menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah anak-anak yang sedang belajar untuk pulang. Dan ayah ibu yang sedang belajar untuk menyambut. Semoga firman Tuhan ini melembutkan hati kita untuk kita bisa memaafkan, menghargai, menerima kembali, mengasihi orang-orang mereka yang Tuhan berikan di sekeliling kita. Selamat pagi, selamat membangun rumah. Rumah bukan sekedar bangunan, tapi tempat di mana kasih Tuhan terus dinyatakan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman-Mu menghangatkan hati kami. Kami bersyukur bahwa kami diingatkan kembali, kami adalah orang-orang yang sedang belajar menyambut, tapi juga orang-orang yang sedang belajar untuk pulang. Mampukan kami Tuhan, berikan kami keberanian untuk pulang, berikan kami hati untuk menyambut, sehingga dalam segala kelemahan, kekurangan, kami bisa saling menerima satu dengan yang lain. Rumah tidak sekedar menjadi bangunan, tetapi ada kasih Tuhan, ada hubungan yang baik di sana. Kami percaya Tuhan menuntun dan memampukan kami semua. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.